Halo, kalian bareng Dimas di sini. Thank you udah mampir. Hari ini gue sedang membahas satu tema yang menurut gue penting nggak penting ya. Tapi ini memang sebaiknya kita udah tahu dan kita terapkan demi menjaga quote-unquote posisi kita, atmosfer kerja kita di kantor, dan banyak hal lagi. Yaitu bagaimana caranya kita dekat dengan bos, atau dekat dengan atasan, atau dekat dengan manajer. Ini juga penting karena banyak banget nih yang nanya, Mas Dimas, kenapa gue merasa gue udah kerja serius, kerja dengan full effort, kerja dengan benar-benar sesuai sama tatanan yang diminta, tapi gue gak pernah dapat apresiasi, gue gak pernah dekat sama atasan, bahkan gue melihat beberapa rekan yang mungkin kerjaannya gue pikir ada di bawah gue, level kesuksesan kerjanya, tapi mereka cukup dekat dengan atasan. Nah, kuncinya itu bukan jilat-menjilat, bukan. Tapi memang ada beberapa poin yang bisa secara konsisten kita lakukan, dan itu akan menjembatani hubungan kita dengan bos itu menjadi hubungan yang sangat baik. Bahkan itu juga secara nggak langsung akan membuat kita menjadi profesionalis yang baik juga. Gimana caranya? Ini akan gue jabarkan satu persatu. Yang pertama, kita harus punya tanggung jawab profesi. Apa itu maksudnya punya tanggung jawab profesi? Jadi, let's say kalian adalah seorang marketer. Berarti profesi kalian ya adalah mengurus bagian marketing dari satu company. Untuk orang-orang yang gue anggap tidak memiliki tanggung jawab profesi, dia hanya akan peketiplek menjalankan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Tapi sebagai seorang marketer, tidak ada tanggung jawab lebih yang dia perjuangkan dari apa yang dia kerjakan. Bedanya dengan orang-orang yang punya tanggung jawab profesi, selain apa yang diperintahkan bosnya, dia sebagai marketer, dia punya keinginan untuk mencapai atau mendapatkan achievement yang lebih dari sisi effort marketing yang dia lakukan. Istilahnya dia sebagai marketer akan punya self-achievement atau misi diri sendiri agar itu menjadi portofolio yang bagus untuk dia sebagai marketer. Itu poin yang pertama. Bos akan melihat itu sebagai sebuah permata yang ada di dalam diri satu orang individu. Yang nomor 2, paham number. Paham KPI, paham OKR, intinya adalah paham number. Jadi, kita bisa imajinasikan seperti ini. Biasanya, yang pegang number atau pegang target itu adalah bos. Ketika bos punya target number, kebanyakan tim di bawahnya, ini mostly kalau misalnya kerjanya bukan sales ya, mereka tidak akan peduli dengan number tersebut, dia hanya akan kerja seperti biasa, pokoknya yang menjaga number tersebut itu adalah bosnya. Nah, ya tidak salah, karena memang bos digaji lebih banyak untuk punya tanggung jawab yang lebih banyak pula. Tapi apabila ada karyawan-karyawan yang memang menanyakan lebih detail mengenai numbers tersebut dan membantu bosnya untuk mengejar angka tersebut, memonitor angka tersebut, dan turut panik apabila angka tersebut belum tercapai, dia akan dilihat sebagai seseorang yang lebih oleh bosnya. Yang ketiga, nah ini yang simple, yang orang banyak lihat sebagai mungkin menjilat, tapi padahal of course not. Yaitu mereka, para atasan, tentunya akan lebih prefer apabila timnya itu berada di sisi yang sama dengan mereka. Apakah ini berarti kalian tidak bisa beda pendapat sama mereka? Bukan. Ini maksudnya adalah berada di sisi mereka apabila kalian secara tim bertemu dengan pihak luar, divisi lain, atau eksternal tim lah, di luar divisi kalian. Kejadian yang banyak terjadi di tengah umum atau di depan divisi lain, ada satu pribadi atau satu individu yang berani berseberangan dengan bosnya. Mungkin ini memang ego untuk menunjukkan bahwa gue lebih baik daripada bos gue gitu. Ya, gue sendiri nggak tahu sih kenapa. Nah, tapi sebenarnya mereka punya opsi untuk apabila mereka berbeda pendapat, diselesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan bos mereka
di tempat private atau tidak di depan umum, dan ketika mereka bertemu pihak luar divisi atau pihak luar perusahaan, mereka bertemu di ranah umum, mereka menjadi pribadi yang satu suara, satu sisi. Tim ini menjadi backup yang memang solid untuk semua argumentasi bosnya. Nah, apabila bosnya tersebut melihat secara proper tim mereka adalah tipikal yang satu sisi dengan mereka, tentunya si bos ini akan merasa lebih nyaman dan berani untuk lebih dekat dengan tim-tim tersebut, dengan orang-orang di dalam tim tersebut. Yang berikutnya lagi, cara untuk dekat sama bos adalah dengan tidak menjadi kanker yang menyebar. Nah, ini istilah saya bahwa setiap company itu bisa jadi punya kanker. Kanker ini adalah satu orang yang punya karakter jelek atau yang punya problem. Nah, orang ini bukan hanya berkarakter jelek, tapi menyebar karakter tersebut sehingga membuat orang-orang lain tertular. Ambil contoh, ada yang tukang gosip nih. Ada yang tukang gosip, itu jadinya membuat beberapa orang di circle mereka jadi tukang penggosip juga. Ada orang-orang yang malas, membuat yang lain jadi ikut malas juga. Ada orang-orang yang memang toksik atau yang memang sering membawa kisruh negatif, sehingga membuat yang lain tiba-tiba menjadi negatif juga. Ini adalah tipikal kanker yang sangat dihindari oleh seorang atasan. Nah, jadi make sure apabila kalian ingin dekat dengan atasan kalian atau dengan bos kalian, jangan sampai menjadi tipikal cancer ini. Lalu berikutnya adalah dia adalah high achiever. Bukan sembarang high achiever, dia betul-betul high achiever sampai yang dimisikan atau yang ditargetkan dia adalah di atas target yang diset untuk diri dia dari atasannya. Jadi ambil contoh, apabila atasannya memang memberikan tanggung jawab dia sebuah number, apabila dia seorang sales, katakanlah dalam 1 bulan dia harus meng-achieve 100 juta. Nah, apabila target kalian adalah 100 juta, kondisi paling jeleknya adalah kalian di bawah target tersebut. Kondisi paling baiknya kalian pas di target tersebut. Tapi apabila kalian adalah high achiever, bahkan di atas target yang sudah di-set, let's say kalian mentargetkan diri kalian 150 juta, bisa jadi ketika itu tidak tercapai, itu menjadi 130 juta, which is tetap di atas ekspektasi bos. Nah, karakter-karakter seperti ini itu sangat disukai dan menjadi salah satu alasan apabila bos punya kepercayaan lebih terhadap orang tersebut. Nah, ini sangat layak buat kalian coba. Berikutnya lagi, tentunya yang biasanya disukai oleh atasan, dekat dengan atasan adalah mereka yang berani extra mile. Extra mile di sini tolong digarisbawahi, bukan dalam konteks menjilat juga, tapi memang tipikal orang-orang yang tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, yang dibantu ketika mereka doing extra mile atau melakukan hal di luar tugas mereka, bukan hanya bosnya, tapi juga peer mereka, bahkan bisa jadi bawahan mereka. Jadi, tipikal-tipikal seperti ini itu sangat disukai karena membawa culture yang positif di sebuah tim, serta juga meringankan beban tim dan of course bos kita. Nah, hal-hal tersebut sangat bisa dilakukan apabila kalian ingin membina hubungan yang lebih baik dengan atasan kalian. Dan tentu efeknya akan banyak, efek dominonya juga akan banyak. Apabila kalian punya hubungan yang baik dengan atasan, itu akan reflect ke apa yang kalian dapat sebagai karyawan, akan reflect ke career path yang jelas, karena atasan tentu akan bersemangat untuk membentuk career path yang jelas buat kalian, dan tentunya membuat kalian menjadi pribadi atau profesionalis yang lebih baik. Oke, itu aja sharing dari saya hari ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat, tulis di komen di bawah, bisa jadi gue belajar dari kalian. Thank you, salam.